Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi ya teman-teman. Mungkin udah sekian hari aku tuh nggak upload video. Nah ini tuh sebenarnya video ini udah ada sekitar 1 minggu ya teman-teman, tapi sayang kalau nggak aku upload. Jadi hari ini alhamdulillah aku ada waktu untuk dubbing dan menguploadnya. Hari ini atau pagi ini tuh jam 4 sebelum subuh ya teman-teman, karena di tempat aku tuh subuhnya tuh jam 4 lewat. Nah, aku tuh ada orderan pagi ini untuk acara anak sekolah di tempat Dede atau anak aku yang paling bontot ya, Dede Aurel. Itu tuh ada acara market day. Sebenarnya acara market day itu udah sering ya teman-teman, dan aku yang kedua kalinya dapat orderan mie. Nah, untuk hari ini aku jam 4 mulai. Kenapa teman-teman? Karena supaya paginya nanti tuh mie-nya tuh nggak kesiangan atau langsung bisa diantar gitu ya, jadi nggak telat gitu. Karena nanti kalau udah siap semua itu makanan-makanan udah terkumpul di sekolahan, kita itu juga tenang ya teman-teman. Nah, sebelum aku lanjutkan untuk membuat orderan mie, di sini aku mau bikin kopi juga untuk Pak Su. Ini tuh sebenarnya masih pagi banget ya, atau masih agak malam lah gitu disebutnya karena memang belum subuh. Nah, aku bikin kopi Pak Su duluan karena apa? Nanti tuh kompornya akan kepake semua ya. Jadinya daripada nanti tuh nggak kebagian kompor, dan karena Pak Su tuh juga mau dinas pagi, mending aku dulukan Pak Su untuk dibikinin kopi. Nah, Pak Su itu lagi nunggu azan subuh ya teman-teman di sini. Dan jangan salfok, Pak Su masih pakai celana pendek karena nanti itu pakai sarung. Nah, ini aku udah buka ya pintu arah ke teras, jadi aku mau kopinya itu mau aku anter ke tempat Pak Su duduk. Nah, Pak Su tuh di sini sambil zikir dan sholawat ya, sambil nunggu azan subuh. Dan Pak Su tuh udah pakai baju koko, nanti tinggal pakai sarung. Di luar tuh masih gelap ya teman-teman, karena memang baru jam 4. Oke teman-teman, aku lanjut mau ke dapur lagi. Nah, aku ditemenin kakak biasa. Alhamdulillah ya, kakak Puspa tuh selalu siap banget dan siaga, selalu membantu ibunya dalam kesibukan-kesibukan di rumah ya. Terus untuk belanja-belanja, pokoknya kakak itu alhamdulillah ya teman-teman ya, selalu siaga, kalau dimintain tolong itu cepat gitu. Jadi aku tuh bersyukur banget, Masya Allah. Semoga kakak Puspa tuh selalu sehat, menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, karena aku tadi tuh udah merebus air ya, airnya belum mendidih, karena aku airnya tuh sekalian banyak gitu ya, jadi biar enggak bentar-bentar habis, karena mie dan pangsit itu meresap air ya. Nah, aku di sini siapkan untuk tempatnya. Di sini tuh aku tempatnya pakai seropom. Ini biasanya seropom ini untuk takaran mie sakura ya teman-teman, kalau orang-orang yang pada jualan itu. Karena di sini harganya juga aku bikin tidak seperti harga yang aku jual di rumah. Di sini tuh buat anak-anak sekolah ya teman-teman, apalagi anak SMP, kita menyesuaikan uang jajan mereka. Aku bikinin untuk harga 5 ribuan ya teman-teman. Sedangkan aku di rumah jualnya tuh 7 ribu. Nah, bila ada teman-teman yang penasaran ada untungnya nggak sih Bun gitu. Ya tentunya ada, tapi nipis ya teman-teman. Kalaupun 500 rupiah insya Allah masih ada lah gitu ya. Tapi itu saya juga nggak tahu untung apa enggak ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, karena ini untuk acara sekolah ya, sambil bantu ya teman-teman, bantu mereka supaya ada yang dijual gitu ya. Karena mie itu belum ada di sekolahan, kata anak saya ya Bu, bikin mie aja. Terus kemarin tuh juga gurunya si Dede itu bilang gitu ya, Mama Aurel untuk tahun ini bikinnya dilebihin gitu. Tapi sebenarnya aku tuh pengennya bikinnya normal-normal aja seperti ibu-ibu yang lain dengan menu yang beda ya teman-teman. Tapi karena banyak permintaan, jadi aku bikinnya di sini 22 porsi. Oke teman-teman, untuk persiapan kardusnya udah siap. Nah, ini ya 22 porsi. Nah, di sini aku udah mulai mau meracik-racik bumbunya ya. Ini kakak yang bagian perbumbuan, aku nanti bagian merebus mie-nya.
Untuk mie-nya pun udah aku siapkan, untuk sumpit aku siapkan supaya tidak ketinggalan ya teman-teman, karena aku tuh pernah waktu itu nganter pesenan tapi siang hari gitu pernah sumpitnya ketinggalan, mau balik itu udah jauh banget. Akhirnya aku beli di toko plastik, alhamdulillahnya tuh siang ya, jadi ada toko plastik yang buka. Dan ini alhamdulillah airnya tuh udah mendidih, langsung aku mau masukin dulu ya. Di sini iya aku lupa ya, di sini nggak ada pesanan pangsit ya teman-teman. Jadi aku bikin pesanannya itu mie semua aja, biar sama rata gitu ya. Nah ini minyak, dan ini minyak memang untuk porsinya aku kurangin ya teman-teman, karena di sini juga tempatnya kan agak kecil, nanti masih ada topping-topping kerupuknya juga, kerupuk pangsit. Jadi aku sesuaikan dengan harga 5.000 tuh ya, pokoknya pas kenyang kalau untuk anak-anak ya. Dan aku merebusnya ini aku tingkat ya teman-teman, jadi ada yang di bawah serokan, ada yang di atas supaya lebih cepat. Jadi sekali masukin mie itu untuk 2 porsi, kalau untuk satu porsi itu lama ya, karena jenis mie aku ini mie-nya lumayan agak kenyal teman-teman, jadi merebusnya jadi agak lama sedikit. Tapi bagusnya mie ini untuk beberapa jam, 5 jam lebih itu mie-nya tuh nggak cepet apa ya, kayak lodoh gitu atau ancur-ancur kayak mie ayam gitu ya teman-teman. Dan ini aku pesan khusus memang untuk mie Jebeu, tempatnya pun juga lumayan jauh, tapi alhamdulillah untuk kualitas aku tuh suka ya. Terus pelanggan aku yang udah pernah beli pun ngomong kalau mie-nya tuh berjam-jam aja masih enak, masih kenyal gitu, alhamdulillah. Nah untuk harganya juga agak mahal ya teman-teman, karena memang kualitasnya juga menurut aku bagus. Ini tuh 1 kilo mie aku ini 18.000 teman-teman, 1 kilonya. Nah menurut teman-teman ini mahal apa enggak ya? Tapi aku pernah ngecek di tempat lain itu ada yang seharga 15.000 ya, jadi beda 3.000, ada yang 16 gitu. Tapi kalau untuk mie yang aku pakai ini memang agak mahal, tapi memang kualitasnya bagus. Dan ini alhamdulillah minyak udah bisa diangkat ya teman-teman. Kemudian aku masukkan lagi 2 porsi lagi. Jadi ini 2 porsi, tapi nanti bila dengan 2 porsi ini keteter, jadi kompor sebelah itu aku pakai juga. Jadi nanti bisa 2 tungku gitu ya. Jadi aku coba 1 tungku dulu. Dan ini udah mulai aduk mengaduk. Nah untuk bumbunya ini simple ya teman-teman. Kalau untuk mie Jebeu itu cuman pakai chili oil, minyak bawang, saus itu ada 2 macam, ada saus pedas, ada saus tomat. Karena kalau yang nggak suka pedas, biasanya tuh untuk anak-anak kecil gitu ya, itu levelnya level 0, itu biasanya aku nggak pakai chili oil, nggak pakai sambal, dan nggak pakai saus pedas. Tapi kalau yang suka pedas jadi pakai chili oil, pakai saus pedas, minyak bawang, dan apa ya, penyedap rasa, kaldu bubuk. Nah itu aku pakai semua. Kemudian kecap. Untuk bumbunya itu sangat simpel. Dan alhamdulillah ya teman-teman, aku tuh merintisnya udah lama banget. Walaupun mungkin sekarang tuh belum terlalu rame atau penjualan cepet, tapi alhamdulillah lah, pelan-pelan yang penting jalan gitu ya teman-teman. Dan aku tuh senang dengan pekerjaan ini, alhamdulillah. Oh iya, buat teman-teman yang punya usaha seperti aku, usaha di dapur, maksudnya kita tuh nggak perlu kemana-mana, kita bisa usaha ya seperti ini ya teman-teman. Dan apapun jualan kita, walaupun berbeda, mungkin teman-teman jualan takoyaki atau mungkin jualan bakso, ataupun tetap semangat ya teman-teman, kita jalanin aja, bismillah. Kita nggak usah terlalu mikir untung harus besar, tapi sedikit yang penting jalan. Dan sedikit-sedikit lama-lama akan pas apa ya, kebalik ya, sedikit-sedikit lama-lama pasti akan jadi bukit. Gimana teman-teman, semangat ya, aku temenin dari sini. Aku juga selalu semangat teman-teman, apalagi melihat konten-konten teman-teman yang bikin usaha-usaha ya, banyak banget. Aku tuh seperti ngelihat kontennya Mbak Nia Hermanto itu ya, dia juga kontennya tuh ya bikin-bikin makanan itu, aku tuh jadi semangat gitu loh, karena memang aku tuh senang jualan ya teman-teman.
Cuman kalau untuk jualan di pinggir jalan atau bikin lapak itu aku nggak tahu ya, belum pede gitu. Jadi aku masih menggunakan dapur rumahku ini. Nah ternyata ini sambelnya itu udah mau habis ya teman-teman. Tadi aku udah merebus cabai di tungku yang sebelah. Ini mau di blender dulu ya, jadinya supaya cepet, karena memang ini harus sacet-sacet ya. Dari jam 4 itu juga kalau bikin mie itu jadi lama teman-teman, karena semuanya itu ya agak ribet ya menurut aku, tapi aku seneng gitu ya. Nah ini aku percepat supaya nggak kepanjangan videonya juga ya teman-teman. Terus di sini tuh bingung, nggak ada tukang kameramennya, jadi ya aku tuh mindah sana mindah sini, kadang kakak gitu ya. Jadi kameranya tuh juga nggak ada tempatnya, nyempil-nyempil. Ya udahlah, mohon maaf ya teman-teman kalau gambarnya atau videonya tuh kurang bagus, terus kurang menarik, itu mohon maaf banget. Keterbatasan kami yang megang kameranya pun juga nggak ada, karena memang tangan kami ini kakak dan aku tuh semuanya serba sibuk dan harus sacet-sacet. Karena miku itu tuh dibilang gampang ya gampang, tapi sebenarnya apa ya, pengerjaannya tuh ya apa, banyak perintilan gitu loh teman-teman, jadi agak ribet juga, tapi aku suka, alhamdulillah. Nah ini mulai memberikan topping ya teman-teman. Untuk mie ini toppingnya di sini ada ayam tabur, terus ada daun bawang, juga kerupuk pangsit yang dipotong kecil-kecil terus digoreng ya. Jadi toppingnya itu. Nah kalau di rumah toppingnya ada lagi ya teman-teman, selain topping yang tadi udah aku sebutkan, ada topping tambahan lagi. Nah itu nanti biasanya akan tambah harga lagi ya, seperti mie jebeu ceker. Nah nanti dengan harga 7.000, itu jualan aku kan 7.000 di rumah ya teman-teman, itu nanti nambah ceker tuh harganya 2.000, jadi menjadi kalau untuk mie jebeu itu sebenarnya 9.000 tuh nanggung, karena memang gimana ya, tapi porsinya porsi besar teman-teman, porsi yang kayak mie ayam gitu ya, untuk satu mangkok itu jadinya 10.000 itu udah tambah ceker. Kalau nambah pangsit ya 10.000, pangsit yang direbus kemudian dibumbuin pakai bumbu mie jebeu itu ya, jadi 10.000. Kalau nambah sayap nambah 5.000. Udah pokoknya nambah-nambah seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk level sambal aku nggak naikin harga, jadi sama semuanya. Nah ini alhamdulillah penampakannya teman-teman, ini seharga 5.000 untuk anak-anak sekolah ya, khusus untuk anak sekolah atau khusus untuk masuk ke dalam sekolahan ini SMP ke bawah itu aku jualnya 5.000 aja, jadi mereka tuh kenyang juga. Ini lumayan banyak teman-teman kalau diangkat gitu ya, karena ini kayak gumpal gitu, jadi kelihatannya sedikit tapi ini sebenarnya banyak. Sama mie instan Indomie aja itu lebih banyak lagi itu ya, jadi kenyang pastinya, apalagi kan anak-anak sekolah SD SMP itu kan, jadi alhamdulillah pasti kenyang. Karena ini udah selesai teman-teman, ini mulai aku apa ya, aku tutupin semuanya ini untuk bumbu-bumbu supaya tempatnya tuh lebih ringkes ya, lebih luas gitu. Nah ini udah selesai ya, tinggal menutup, nanti lanjut dimasukkan ke dalam kantong supaya mudah dibawanya. Karena styrofoam ini lebih tebal daripada kotak kardus ya teman-teman, tapi karena memang aku pakai styrofoam itu supaya hangatnya juga awet, ya udah jadi nanti dijadikan beberapa tempat. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir video. Pokoknya buat teman-teman yang sama-sama punya usaha seperti aku, semangat ya, dan usahanya semakin lancar. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.